Saudara yang belum lihat khotbahnya serius dengan Tuhan, itu pesan Tuhan ya. Untuk tahun depan kita harus lebih serius, benar-benar ya. Kita harus makin sungguh-sungguh. Di khotbah saya 3 hal. Bagaimana kita menjadi orang yang terhormat di hadapan Tuhan, menjadi milik kesayangan harta kesayangan Tuhan, dan menjadi orang yang terpilih ya. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana orang yang terhormat, bagaimana menjadi harta kesayangan Tuhan, bagaimana menjadi orang yang terpilih ya. Jadi nanti saudara bisa bagikan buat orang-orang supaya kita hari ini tidak sampai dibodoh-bodohi iblis untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat siang ini, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu melalui vitamin menjadi kekuatan. Berikan damai, sejahtera, sukacita yang luar biasa untuk setiap kami. Boleh terus Tuhan bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Engkau dengan benar. Urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan itu kembali kepadamu, dan Engkau melawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin ya. Shalom, ada sukacita ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang jadilah menurut kehendak-Mu ya. Kita percaya hari-hari ini tidak mudah saudara. Untuk menjadi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan tuh bukan perkara yang mudah ya. Seperti yang saya sering khotbahkan, bagaimana ketika makin lama hidup saudara dalam proses, ini kata kuncinya ya. Makin lama saudara hidup di dalam proses Tuhan ya, saudara tahu makin banyak kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itu kata kunci. Makanya hari ini jangan merasa capek, lelah ketika saudara harus menjalani kehendak Tuhan dengan berbagai macam paket masalah ya. Kita ngikut Kristus itu bukan hanya masalah berkatnya aja yang mau jadi satu paket. Mau mujizatnya, mau pemulihannya, mau keselamatan selamanya. Bukan itu saudara. Ikut Kristus itu satu paket juga. Ada paket masalah, paket penderitaan. Karena saudara dan saya untuk menyelesaikan kehendak Bapa, saudara harus minum cawan. Ya. Cawan yang berisi penderitaan itu saudara harus hari-hari ini ikut ambil bagian saudara. Saudara jangan berpikir ikut Kristus mau ambil paket-paket yang nikmat-nikmat, nggak bisa. Kalau ngikut Kristus paketnya lengkap. Paket penderitaan ya iya ya, paket yang namanya kemuliaan, upah, berkat, hidup selamanya pasti itu jadi jaminan. Tapi kita juga harus menjalani paket. Untuk itu hari ini jadilah kehendak Tuhan itu menunjukkan kadar kesetiaan saudara makin tulus mengikut Kristus. Saudara makin hari ini bisa berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Jujur kalau orang bisa berkata jadilah kehendak-Mu di saat penderitaan makin berat, tidak gampang. Waktu hidup saya mengalami penderitaan yang makin berat, saya mulai ambil posisi belajar untuk jadilah kehendak-Mu. Tidak gampang saudara. Jujur saya sering ngomong buat saudara, waktu saya mengalami proses masalah, tekanan yang tambah berat, itu pada waktu saya melayani Tuhan. Pada waktu saya bisa berkhotbah, saya bisa memulihkan orang banyak, saya mengorbankan waktu, tenaga saya, uang saya buat Tuhan. Seolah-olah saya banyak berkorban tanpa saya bilang gini sama Tuhan, saya ini tidak ada motivasi apa-apa loh Tuhan. Saya ini juga tidak kejar setoran, saya ini hari ini murni kalau ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebaliknya saya sudah pulihkan banyak orang, masalah saya tambah berat, tambah tidak ada dasar untuk berharap. Tapi satu hal yang Tuhan bicara buat saya, maaf ada orang telepon ya. Eli, engkau harus berdiri untuk menyelesaikan kehendak-Ku. Di situ saya mulai belajar untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Coba saudara lihat ya di 1 Yohanes 4 ayat 34. Kita baca sama-sama.
supaya hari ini, oh ini lupa berdoa ya, tadi terlalu semangat, yuk berdoa terlebih dahulu. Oh sudah Pak. 1 Yohanes 4 ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, ini ya, lihat ya, 1 Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak siapa saudara? Dia yang mengutus aku. Saudara lihat ya, makanan itu Yesus berkata bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara dan saya hari ini, Yesus sudah memberikan teladan ya. Dia berkata makanan. Makanan itu artinya setiap waktu, setiap hari saudara perlu berpikir bahwa hidup ini bukan menyelesaikan kehendak saudara. Hidup ini bukan menyelesaikan kehendak saudara. Kalau berbicara makanan itu artinya saudara dan saya ada kata melakukan dan menyelesaikan. Melakukan kehendak Bapa bukan perkara yang mudah. Kita semua mungkin hari-hari ini bertahan di pandemi ini sudah hampir ya, kita sudah hampir 9-10 bulan saudara. Mungkin kalau berpikir, Tuhan apa kuat untuk melakukan kehendak Bapa, mungkin kalau saudara berpikir 3 bulan pertama masih gagah perkasa. Tapi setelah pandemi ini berlanjut bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, bahkan keadaan saudara tambah parah. Yang jadi pertanyaannya, apakah saudara bisa menyelesaikannya? Ini yang jadi pertanyaan. Kita semua hari ini punya kewajiban untuk melakukan dan bukan hanya melakukan, untuk meninggalkan saudara. Ketika tantangannya tambah berat, pesan Tuhan siang ini, lakukan dan selesaikan kehendakku sampai di garis akhir. Amin saudara ya. Coba kita baca Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi ya, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saya mendapat firman ini kemarin saudara. Waktu Tuhan saya habis perenungan, saya habis saat teduh ya. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, setelah saya dapat sesuatu mahkota kepercayaan seperti seorang Esther, Tuhan mau apa atas hidup saya? Tiba-tiba Tuhan berkata, baca Yohanes 17 ayat 4. Saya tidak tahu isi firman itu apa. Dan ketika saya baca, saya bilang gini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Saudara lihat ya, saudara dan saya dipermuliakan Tuhan di bumi. Dengan jalan apa firman ini berkata? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Lihat kata pesan Tuhan hari ini. Jadilah kehendakmu itu berarti hari ini. Kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Ketika saudara mau dipermuliakan, saudara harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk melakukannya. Siang ini pesan Tuhan ya, kita semua hari ini jangan pernah takut. Seperti Yesus pada waktu Matius 26 ayat 39 berkata gini. Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jujur hari ini kita tidak bisa belajar untuk seperti keteladanan Yesus. Kita cenderung mengatur Tuhan. Yesus jelas berkata bahwa sekiranya mungkin, kalau memang Tuhan, mungkin boleh Tuhan penderitaan, cawan penderitaan ini berlalu. Tetapi Yesus tidak maksa kehendak Bapaknya. Kalau boleh, kalau tidak boleh ya sudah. Lakukan, lanjutkan apa yang menjadi kehendakmu. Aku tetap akan melakukan dan menyelesaikannya. Itu pesan Tuhan.
Hari ini kita semua sedang di akhir zaman, ya. Kita tidak pernah tahu, seperti sering saya ngomong, 3 hal hari-hari ini sedang menimpa dunia ini. Kematian yang begitu besar, kebangkrutan dan kehancuran rumah tangga. Saudara lihat 3 aspek di mana hidup saudara, di masalah keuangan, kesehatan, rumah tangga, semuanya sedang tergoncang. Inilah saudara dan saya pada waktunya hari ini, jangan takut. Kalaupun itu tergoncang di akhir zaman, Tuhan tetap berpesan hari ini. Tetap selesaikan kehendakku, jadilah kehendakku. Itu yang Tuhan pesan buat saudara dan saya siang ini. Jangan mengatur Tuhan, ya, seperti Yesus tunduk kepada kehendak Bapa. Perkara yang mudah enggak saudara? Jujur, orang kalau sudah tunduk sama kehendak Bapa, mungkin saudara berpikir, kalau sudah tunduk, ya sudahlah Tuhan, aku jalani. Mungkin saudara berharap waktu saudara tunduk, saudara berdoa, keadaanmu pulih, keadaanmu terlihat titik terang. Tapi kenyataan enggak saudara? Ada seorang, saya baca kesaksian, seorang bapak yang tekun mendoakan istrinya yang kena sakit kanker saudara. Waktu itu bapak itu setianya luar biasa. Saya tahu bapak ini waktu kesaksian dia bilang, saya itu setia sama Tuhan, melayani Tuhan. Pada waktu sakit, dia melayani istri. Ya, ada telepon masuk. Dia melayani istrinya dengan begitu tulus, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah berdoa, dia sudah memberikan yang terbaik. Dia berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Aku cuman seorang yang hamba, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Engkau pemilik kehidupan. Tapi kalau boleh Tuhan, istriku ini diberi panjang umur. Karena anak-anakku masih kecil, masih membutuhkan. Aku tidak tahu jadinya. Kalau sampai istriku pulang ke rumah Bapak, aku tuh tidak punya pengalaman untuk jaga anak-anak. Tapi dengan doa yang bercucuran air mata, walaupun sudah berkata jadilah kehendak-Mu, ternyata setelah 2 bulan istrinya meninggal dunia, saudara. Dan yang membuat saya baca itu kagum, dia berkata gini, saya tidak kecewa, ya, saya tidak kecewa dengan Tuhan. Walaupun apa yang saya kehendaki itu tidak terjadi. Saya tahu hari ini saya berdiri melihat istri saya dipanggil pulang Bapak di surga. Itu karena saya sedang menyelesaikan kehendak Bapak. Amin saudara. Hari ini milikilah mental orang Kristen. Kalau itu belum dijawab, kalau pergumulanmu terlihat makin parah, saya berusaha praktek saudara. Kalau keadaan hidup saya makin parah, saya selalu masuk ke dalam kamar dan saya berdoa, Tuhan memang sakit. Kehendakku belum terjadi Tuhan. Tambah keadaan tambah parah, tapi aku bisa bersuka cita karena aku tahu keadaanku parah itu karena aku sedang menyelesaikan kehendak-Mu, yaitu yang jauh lebih mulia. 3 hal yang saya akan bahas saudara, ya. Yang pertama, bagaimana ketika saudara dan saya hari ini menyelesaikan kehendak Bapa, itu yang pertama, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau keadaan keuanganmu tambah parah, keadaan pasangan hidupmu tambah parah, dunia ini tambah parah, saudara berpikir ini bencana, enggak. Saudara dan saya sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat satu kemuliaan, itu tadi. Bagaimana cara kita untuk memuliakan Bapa, yaitu menyelesaikan pekerjaan dan kehendaknya di muka bumi ini. Itulah cara. Di mana tadi Yohanes ya 17 ayat 4 berkata bahwa bagaimana saudara dan saya bisa mempermuliakan Bapa di surga, yaitu saudara ketika melakukan dan menyelesaikan kehendaknya. Itu yang pertama ya. Saudara lihat bagaimana yang kedua. Apa kalau saudara menyelesaikan kehendak Bapa? Yang pertama adalah mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, buka Matius 12 ayat 50. Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Keren ya saudara. Selain kita mempermuliakan Tuhan di pemandangan Tuhan, saudara, kalau saudara melakukan kehendak
bapakku itu saudara sebagai saudara laki-laki, saudara perempuan, dialah ibuku. Artinya saudara dan saya menderita untuk menyelesaikan kehendak Bapa itu karena saudara terpilih sebagai orang-orang VIP-nya Tuhan. Orang-orang yang terdekat yaitu Bapak, sebagai saudara laki-laki, saudara perempuan, sebagai ibu. Artinya saudara sebagai orang VIP-nya Tuhan. Keren enggak saudara? Daripada kehendakmu cepet-cepet, Tuhan jawab, aku enggak suka enggak lihat penderitaan. Kita semua jujur saudara, siapa yang suka menderita? Saya sendiri jujur kalau ditanya, kalau boleh Bu Eli milih, siapa yang enggak kepingin saudara ngalami pemulihan? Siapa? Pemulihan happy ending, semuanya indah, siapa yang enggak kepingin? Saya kepingin. Tapi masalahnya, hidup ini bukan menyelesaikan apa yang saudara mau. Itu yang membuat kita hari ini tetap semangat, ya. Saya lupa ngucapin terima kasih buat ucapan-ucapan doa, ya, buat ucapan selamat. Saya mungkin ada yang tidak bisa sempat saya balas karena begitu banyak ucapan-ucapan dan doa buat saya ketika saya berulang tahun, ya. Saya minta maaf kalau ada yang tidak terbalas, jangan sakit hati, ya. Juga untuk ibu saudara semua yang mungkin kalau ada konseling sama saya, baik melalui WhatsApp, baik melalui Instagram, ada banyak yang tidak bisa saya terbaca karena mengingat keterbatasan saya sebagai seorang manusia. Begitu banyak kalau WhatsApp masuk itu yang bawah sudah turun dan tidak terbaca, ya. Karena ada beberapa WhatsApp masuk, ada yang bilang gini, Bu Eli, apakah saya ini orang miskin kok Bu Eli tidak jawab? Sungguh saya nggak punya hati seperti itu, saya tidak pernah pilih-pilih saudara. Tapi mengingat keterbatasan saya, sekali lagi saya minta maaf, ya. Kalau memang tidak terbaca, boleh diulang lagi untuk kirim pesan sekali lagi. Mungkin kalau di atas saya bisa baca, ya. Saudara, yang kedua tadi saya lanjutkan, kita akan jadi orang-orang VIP-nya Tuhan. Amin. Ya, kejar loh saudara posisi ini. Saya sejak mengerti firman, saya itu merasa bangga kok. Kehendak saya belum terjadi, tidak apa-apa. Keren loh saudara, dianggap sebagai orang terdekatnya Tuhan. Wow, keren ya saudara. Saya bisa bayangin kalau kita jadi orang VIP-nya Tuhan karena kita setia minum cawan penderitaannya sampai menyelesaikan di garis akhir. Itu bukan main-main saudara. Kejar perkenanan apa? Di dunia saudara kejar posisi, mati tidak dibawa saudara. Saudara kejar posisi VIP bagi orang dunia, di sementara aja. Waktu hidup saudara dihormati orang, waktu hidup saudara disanjung-sanjung orang, tapi besok mati sudah tidak dibawa. Tapi kalau jadi orang VIP-nya Tuhan, di bumi, di surga saudara. Amin saudara. Apa yang perlu saudara kejar? Itu yang kedua. Yuk yang ketiga. Bagaimana orang yang menyelesaikan kehendak Bapa? Jadilah kehendakmu. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang ketiga, ada jaminan hidup selama-lamanya. Keren enggak saudara? Kalau saudara dijamin hidup selama-lamanya karena saudara bertahan, sakit Tuhan, sakit. Enggak apa-apa. Kan kita sudah dapat jaminan kalau kita menyelesaikan kehendak Bapa, kita bakal hidup selama-lamanya. Ini firman loh, bukan saya loh yang menjamin. Firman yang berkata, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Matius 7 ayat 21 berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu jaminannya hari ini. Bukan setiap orang yang sudah sumbang gerejanya, berkhotbah seperti saya, pinter berkhotbah, punya gereja, saudara jadi orang Kristen sejak lahir, bukan jaminan. Yang menjadi jaminan buat saudara dan saya nanti ketemu Bapak dan Bapak bilang gini, welcome, masuk ke dalam kerajaanku yang kekal bahagia, adalah firman itu berkata, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Makanya nanti di akhir proses
kehidupan kita berakhir, ada banyak orang yang berkata, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tuhan, aku melayani engkau. Tuhan, aku menyebut namamu. Tuhan, aku orang Kristen sejak lahir. Aku rajin ke gereja. Aku melayani, aku jadi asyir, aku jadi majelis. Tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau, hai pelaku kejahatan, pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Dan saudara tanya, kok bisa Tuhan engkau tidak mengenal aku? Aku loh sudah banyak jiwa-jiwa bertobat, uangku, waktuku, aku sudah banyak buat Tuhan. Ini kebenaran firman, karena engkau tidak melakukan kehendakku. Pastikan hari ini saudara dan saya berdiri sebagai anak Tuhan, menjalani penderitaan tidak apa-apa. Mulia saudara, melakukan kehendak Bapa itu tadi untuk melakukan kewajiban dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, jadi orang VIP-nya Tuhan. Yang ketiga, saudara dapat jaminan keselamatan. Bahkan Tuhan akan membuka pintu kerajaan surganya lebar-lebar, tidak peduli. Mungkin saudara waktu ketemu Bapak pulang, saudara bilang gini, Tuhan rumahku kecil, rumahku sederhana, rumahku Tuhan, mungkin rumah saudara kontrak. Tapi ketika Tuhan lihat hidup saudara, jadi orang yang selalu tekun melakukan, menyelesaikan kehendaknya. Tuhan bilang gini, ini orang VIP-ku loh. Aku sudah sediakan rumah yang VIP. Orang yang dekat sama aku, dia selalu hidup menyatakan kemuliaanku. Aku sudah jamin hidupnya, dia akan menikmati VIP-ku. Amin saudara. Amin saudara. Hari ini saudara dan saya jangan pernah takut. Yuk, seperti pesan saya, kita bertahan menyelesaikan kehendak Bapa, tidak apa-apa. Sakit semua, tidak apa-apa. Hari ini mungkin dulu rumahmu mewah, sekarang harus di-downgrade hanya karena melakukan kehendak Bapa. Harga dirimu diinjak-injak orang. Mungkin engkau dihina, tidak dipandang manusia. Tidak apa-apa saudara. Sepanjang itu melakukan kehendak Bapa, 3 itu loh saudara sudah punya. Yaitu apa saudara? Saudara mempermuliakan. Lihat Yohanes 17 ayat 4 yang berkata, aku telah mempermuliakan engkau. Keren ya saudara. Kita mau kejar kan posisi dipermuliakan Bapak hari-hari ini. Jadi orang VIP. Dapat jaminan keselamatan dan pintu surga akan terbuka lebar-lebar buat saudara dan saya. Hari ini kita cuma butuh kekuatan kok. Kenapa saya selalu orang bilang, Bu Eli wajahnya senyum-senyum? Ya karena saya ngerti firman saudara. Mau penderitaan berlanjut, proses berlanjut, siap Tuhan. Itu yang saya lakukan. Saya mengerti firman. Bukan saya hari ini menderita, itu perkara sia-sia saudara. Saya di PHP bukan perkara sia-sia saudara. Karena kita tahu bahwa untuk menyelesaikan kehendak Bapak, Bapak akan mempermuliakan saya dan saudara. Bapak melihat saudara sebagai VIP-nya. Bapak sudah sediakan jaminan keselamatan hidup selama-lamanya. Dan pintu surga terbuka lebar buat saudara dan saya. Amin saudara. Hari ini jadikan itu makanan. Melakukan kehendak Bapa itu tetap harus sabar ya. Saudara lihat yang pertama saya bahas bagaimana contoh dari orang yang mempermuliakan Tuhan. Lihat Markus 1 ayat 40 sampai 42. Buka dulu Markus 1 ayat 40 sampai 42 ya. Seorang ya yang sakit kusta datang kepada Yesus. Lihat ya saudara. Dan sambil berlutut, ini orang ya, berlutut di hadapannya. Ini salah satu contoh bagaimana hidup mempermuliakan Tuhan yang berkata, jadilah kehendakmu. Dia sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Inilah contoh satu hal di mana satu pribadi yang mengalami penderitaan, tapi dia selalu berkata, jadilah kehendakmu.
Seringkali kita ingat doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara, ketika saudara hari ini berkata jadilah kehendakmu, itu artinya Bapa itu tetap sebagai Tuhan, bukan saudara sebagai Tuhan. Jangan suka ngatur Tuhan. Kalau Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu artinya segala sesuatu jadilah kehendakmu. Yang penting hidup saudara hari ini kejar hidup kudus melalui respon. Seperti orang yang sakit kusta, ya, orang ini datang dengan apa? Ciri orang yang selalu datang kepada Tuhan dengan mengutamakan kehendak Bapa. Yang pertama, datangnya selalu dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Itu perlu diingat saudara, ya. Saudara tahu, kalau saudara nanti lihat dari ayat ini kita akan bahas, saudara akan tercengang. Kunci mendapat satu mujizat adalah ketika hari ini saudara datang kepada Tuhan, jadilah kehendakmu, itu selalu datang dengan kerendahan hati dan ngucap syukur. Seringkali kita datang sama Tuhan dengan apa? Persungutan, marah-marah, mengklaim janji Tuhan seolah-olah Tuhan itu perusahaan asuransi. Kalau ada cacatnya saudara klaim. Kalau saudara sakit, saudara klaim. Kalau saudara lagi usahanya lagi goyah, saudara klaim sama Tuhan. Seolah-olah dia harus bertanggung jawab semua yang terjadi hal yang buruk. Tapi hari ini saudara perlu mengerti, hal yang terburuk itu pun masuk dalam kehendaknya. Bukan berarti kehendak Tuhan itu selalu berbicara hidupmu nyaman. Enggak saudara. Tapi tetap percayalah bahwa kehendak Tuhan itu selalu berbicara bahwa dia akan mempermuliakan saudara. Dia pasti akan menjadikan saudara VIP-VIP-nya. Dan melalui kehendak Tuhan itu karena dia punya rencana supaya saudara dan saya selamat sampai selama-lamanya. Saudara lihat kata-kata yang luar biasa. Hari ini pastikan kita seperti seorang yang sakit kusta. Kalau datang sama Tuhan yang pertama dengan ucapan syukur dan kerendahan hati. Ya Tuhan, saya cuma seorang hamba, tidak apa-apa wis Tuhan, tokoku sepi hari ini, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih kok Tuhan, terima kasih. Ya, itu namanya orang yang memohon. Ya, saudara lihat kata-kata berikutnya. Kemudian datang dan sambil berlutut ia memohon bantuannya. Kalau engkau mau, engkau dapat. Kata apa yang saudara tangkap dari orang sakit kusta ini waktu datang? Engkau mau, engkau dapat. Itu jadilah kehendakmu. Engkau mau artinya waktu ini kita harus berserah total. Engkau mau artinya saudara berkata gini, Tuhan, saya praktek loh saudara. Doa ini saya praktek, tiap kali saya doa saya praktek, saya kepingin praktek berapa saat saya selalu praktek doanya orang kusta ini. Saya bilang ini, Tuhan, kalau engkau mau loh Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah, kecil Tuhan. Kalau engkau loh Tuhan mau pulihkan rumah tanggaku, kecil, engkau itu pasti dapat. Saudara datang dengan doa seperti ini, sama sikap saudara ngeyel, saudara banyak protes. Lebih menggerakkan hati Tuhan yang mana? Saudara bisa bayangin, kalau saudara renungkan firman dengan sikap orang kusta ini, saya berkata, orang kusta ini merebut hatinya Tuhan. Gak gampang saudara, kita sering datang bukan ngomong engkau mau, engkau dapat. Enggak, kalau aku mau apanya aja, ikuti kemauan saya. Itu yang saudara selalu bawa doa. Saudara gak ngomong Tuhan dapat. Saudara ngomong Tuhan kok seperti itu, kamu kok seperti ini, kamu kok jahat, kamu kok mengecewakan. Saudara jarang saudara bisa berkata, saya waktu merenungkan firman ini, saya praktek saudara. Tiap kali saya datang sama Tuhan, saya persis seperti orang kusta ini. Saya bilang gini, Tuhan saya ini seorang hamba, engkau itu tetap Tuhan, engkau itu Bapa di surga. Aku ini cuma seorang manusia yang dari debu, yang hidup di bumi, yang kau hembuskan nafasmu, jadi aku jadi orang yang berguna. Dan aku hari ini datang dengan ucapan syukur. Dan yang saya katakan, kalau engkau mau Tuhan, pulihkan keuanganku, engkau pasti dapat, tapi jadilah kehendakmu ya Tuhan, bukan kehendakku. Waktumu, bukan waktuku. Itu yang saudara perlu hari-hari ini praktek. Saudara lihat berikutnya ya, saya akan
buka ayat ini supaya saudara terbuka pikiran saudara. Saudara akan lihat bagaimana ayat 1 Yohanes 5 ayat 14. Ini kata kunci kenapa posisi saudara dalam berdoa itu menentukan bagaimana doa saudara dikabulkan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tangkap loh saudara, ini kunci rahasia saudara. Lepas saudara hari ini dijawab atau tidak dijawab, tapi kunci untuk dikabulkan adalah ketika saudara meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin saudara. Dan ketika saya mengerti firman, setiap kali saya berdoa, saya praktekkan orang kusta ini saudara. Saudara tidak ada ruginya waktu saudara berkata seperti itu. Lihat ayat ke-41, kita baca sama-sama ya. Ayat 41-nya kita baca di Markus 1 ayat 40. Kita baca yang ayat ke-41. Maka lihat ya kata ini ya, saudara, kalau saudara mau curi hatinya Tuhan, mulai praktek. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara lihat, waktu saudara datang dengan rendah hati, ngucap syukur. Tuhan, kalau engkau mau engkau dapat. Apa yang Tuhan lakukan? Maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Keren saudara, keren saudara. Waktu saya baca, oh iya ya, ternyata Tuhan itu bisa belas kasihan kalau saudara benar-benar hari ini datang sama Tuhan, bawa minta sesuatu itu berkata jadilah kehendakmu. Itu tadi dengan sikap rendah hati, ngucap syukur, berserah penuh, percayanya bulat. Kalau engkau mau, engkau dapat. Aku percaya Tuhan, engkau pasti dapat. Itu percayanya bulat. Bulat saudara. Seringkali yang membuat doa saudara tidak dikabulkan, banyak pintu yang tidak terbuka, itu karena saudara sendiri yang bersikap tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita hari ini berdoa jadilah kehendakmu, itu tidak rugi. Kenapa? Karena Tuhan itu penuh belas kasihan saudara. Itu yang pertama. Tuhan akan mengulurkan tangannya. Amin saudara. Yang ketiga apa? Kehendaknya selalu terbaik. Sampai Tuhan bilang gini, aku mau, jadilah engkau tahir. Keuanganmu aku mau pulihkan. Jadilah pulih toko usahamu, percaya. Amin saudara. Lihat ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Hari ini bertahan di dalam kehendak Tuhan, jangan takut. Mau penyakitmu ditambah parah sekalipun, keadaanmu ditambah parah, konsisten menyelesaikan kehendak Bapa, konsisten saudara. Datang sama Tuhan konsisten, bukan hari ini ngucap syukur besok ngomel, hari ini ngucap syukur besok ngomel lagi, ndak, konsisten. Ngucap syukur, rendah hati, berserah penuh, percaya bulat. Engkau mau, engkau dapat, jadilah kehendakmu. Tidak ada ruginya. Siang ini Tuhan akan berkata, aku berbelas kasihan. Dan aku akan mengulurkan tanganmu. Aku akan menjawab kehendakku, aku mau engkau menjadi tahir. Seketika itu juga orang yang sakit kusta ini menjadi sembuh. Hasilnya kalau saudara bertahan menyelesaikan kehendak Bapa, sabar. Itu artinya hasilnya apa saudara? Mujizat. Dan perkara besar banyak pintu pasti akan terbuka dari satu pintu yang tertutup. Saya sejak praktek ini, kebenaran ini, saya hari itu, sampai hari ini, saya melihat mujizat demi mujizat itu saya alami. Saya menikmati banyak pintu-pintunya Tuhan yang terbuka
buka lebar buat saya, anak-anak saya, dan suami saya. Saudara, hari ini kita percaya, saudara jangan takut, yuk sama-sama kita mau mengerti kebenaran ya. Yang pertama tadi apa saudara? Untuk dipermuliakan Bapa, yaitu yang pertama bersikaplah seperti orang sakit kusta ini. Amin saudara ya. Datang dengan rendah hati, dengan mengucap syukur, dengan berserah penuh, percayanya bulat. Itu yang pertama. Bagaimana saudara dan saya menjadi orang VIP-nya Tuhan? Contohnya siapa? Maria. Buka Lukas 1 ayat 38. Yuk kita baca. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat ini meninggalkan dia. Maria menjadi seorang yang rendah hati saudara. Walaupun tidak enak. Saya tahu belajar dari Maria waktu dipercaya perkara besar. Apakah di awal dia melihat perkara besarnya Tuhan lebih dahulu? Tidak. Yang dilihat apa di matanya dia? Aib. Dia bakal digunjingin orang. Mungkin bisa dirajam saudara. Ya, yang paling menakutkan mungkin Yusuf bisa meninggalkan dia, tunangannya. Banyak ketakutan saudara. Waktu kita menyelesaikan kehendak Bapa bukan perkara yang mudah. Yang ada di depan mata adalah aib, bencana, prahara, penderitaan demi penderitaan yang membuat hidup saudara hari ini mengalami ketakutan. Waktu saya berdiri menyelesaikan kehendak Bapa, ada banyak ketakutan, depresi yang saya alami. Sampai saya mengenal Tuhan, di situ saya mulai move on saudara. Sampai saya mengerti, tiap kali ada penderitaan saya bilang gini di depan iblis, tidak apa-apa iblis. Kalaupun Tuhan izinkan saya mengalami satu proses yang membuat saya merasa kesakitan, itu berarti Tuhan disenangkan. Tuhan itu mempermuliakan aku. Karena apa? Karena aku sedang menyelesaikan kehendak Bapa. Amin saudara. Jadi hari ini kita semua tidak usah takut. Ya, kita semua hari ini dalam keadaan memang tidak sangat menguntungkan. Tapi tetap yang pertama Tuhan mau seperti seorang Maria. Yaitu kerendahan hati. Yang kedua dia tetap berserah. Dia tetap percaya, makanya dia bisa bilang jadilah kehendakmu. Dan yang keempat saya tambahin yaitu sabar. Maria jalani proses itu bukan perkara yang mudah. Hari ini saudara perlu bersabar untuk melihat kehendak Tuhan yang terjadi. Seperti di awal tadi saya bilang, makin lama proses, makin banyak kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara takut apa? Kalau makin banyak kehendak Tuhan yang terjadi, Tuhan makin mempermuliakan saudara enggak? Tuhan makin menjadikan saudara orang-orang VIP-nya enggak? Menjadikan saudara makin jadi orang spesial enggak? Tuhan makin mempercayai saudara ada banyak harta di dalam kerajaan surga ketika saudara dan saya hidup selama-lamanya. Amin saudara. Tidak perlu takut. Jangan nangis Bombay ya. Yang mau meninggalkan tahun 2020 masalahmu tambah berat. Sukacita. Kalau engkau mau, engkau dapat. Itu belajar diucapkan. Saya selalu berkata, kalau saya berkata dalam keadaan susah, saya selalu berkata gini, wes, tidak apa-apa Tuhan, tidak apa-apa. Kalau engkau mau, engkau dapat. Engkau mau berkati aku, engkau dapat memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau mau pulihkan suamiku, engkau dapat memulihkan suamiku jadi suami yang terbaik. Kalau engkau mau lihat rumah masa depanku bahagia, engkau dapat memberkati masa depanku dan anak-anakku punya masa depan yang penuh damai sejahtera. Internetnya jelek ya, maaf. Putus-putus enggak ya saudara? Ya, saya lanjutkan, bisa dilanjutkan ya. Kalau putus-putus maaf, memang ini lagi mendung soalnya ya. Kita mau jadi seorang Maria, tetap rendah hati, dia tetap sabar ya. Yuk yang ketiga ya, yang ketiga kita percaya hari ini kita mau belajar bahwa kita akan hidup selama-lamanya ya. Roma 12 ayat 2. Bagaimana kita hari ini sudah dijamin. Makanya jangan sampai kita sudah jadi anak Tuhan bertahun-tahun. Lihat tetangga yang baru bertobat 1 tahun. Di surga rumahnya lebih VIP. Kenapa? Bukan dilihat dari lamanya saudara jadi orang Kristen. Tapi bagaimana kesetiaan saudara ketika saudara mengenal Tuhan. Menyelesaikan kehendak Allah ini loh. Mungkin saudara nobatin orang masih 2 tahun.
Tapi dia komitmen untuk menyelesaikan kehendak Bapa sampai di garis akhir. Sementara saudara yang jadi orang Kristen yang nobatkan banyak orang, waktu diberi proses, saudara tidak mau selesai. Saudara pikir gini, tidak kuat Tuhan, tidak kuat. Berat, ikut Tuhan berat. Pikul salib berat, makin lama menyelesaikan kehendak Tuhan makin berat. Saudara, kata kunci, makin lama menyelesaikan kehendak Bapa akan makin banyak kehendak Bapa yang akan terjadi. Roma 12 ayat 2. Ini kata kunci Roma 12 ayat 2. Bagaimana kita dijamin hidup selamanya? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini kehendak Bapa, saudara, ya. Hari ini yang termasuk jadilah kehendakmu ini. Jangan sampai karena saudara terlalu nyaman, kejar sukses terus, saudara lupa untuk melakukan pembaharuan di dalam budi dan batiniamu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Pesan Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Kalau ada kehendak Bapa yang belum terjadi, bukan karena Tuhan kurang kerjaan. Bukan karena dia ingin membuat saudara menderita lebih lama. Tidak, saudara. Tapi firman berkata, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna, itu jadi target Tuhan. Pada waktu kita berbicara dalam keadaan menderita dan kita berkata jadilah kehendakmu, itu berarti Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya di masa yang akan datang. Makanya jangan takut menyelesaikan kehendak Bapa. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kehendak Bapa kalau cepat dijawab, saudara cepat dibuat nyaman, saudara cepat dibuat pulih, saudara cepat dibuat rumahmu tambah-tambah, depositomu tambah besar, hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya hari ini bersyukurlah, saya bersyukur dengan penundaan waktu Tuhan, ternyata hidup saya di titik ini, saya makin didapati hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Tanpa perkenanan Tuhan, saudara tidak akan bisa melihat Tuhan. Makanya hari ini kita semua lagi kejar perkenanan Tuhan, jadi VIP-nya Tuhan. Tidak gampang, saudara. Hari ini makin lama prosesmu, nikmati aja. Sudahlah, itu makin hidupmu berkenan. Saya mendapati hidup saya hari ini makin berkenan loh, saudara. Saya makin merasakan hubungan saya sama Tuhan tuh makin dekat. Saya makin punya rasa kepekaan sama Tuhan tuh makin luar biasa, saudara. Itu yang saya rasakan. Pada waktu saya membawa firman, saya jujur masa-masa pandemi ini saya merasakan urapan Tuhan. Pada waktu saya berkhotbah, beda, saudara. Saya merasakan bahwa Tuhan kasih saya pewahyuan yang luar biasa. Walaupun saya tidak punya bekal untuk sekolah Alkitab, tapi Tuhan kasih saya berlimpah-limpah untuk membaca kebenaran firman. Dan saya mengupasnya, saudara. Itu yang membuat saya berkata, saya tahu saya lagi jadi orang VIP-nya Tuhan. Saya lagi dipilih Tuhan jadi mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan lagi bilang gini, Eli, engkau sedang siapkan rumahmu di surga, hartamu di surga, begitu luar biasa. Tiap kali ada seorang ibu yang dengarkan kamu, ketika dia lemah, dia pulih dan dia bertobat, itu engkau sedang ngirim bahan, engkau sedang ngirim deposito, rumahmu akan besar, hartamu yang selama-lamanya engkau kaya di hadapanku. Itu yang membuat saya kagum. Makanya kalau ada ibu-ibu yang berkata, Bu, kok lama ya prosesnya Tuhan? Kalau kamu tahu rahasia di balik proses, kamu tidak akan ngomong lama sekali. Kamu akan bilang gini, lanjutkan Tuhan prosesmu. Lanjutkan Tuhan prosesmu. Karena aku dipermuliakan oleh Bapa. Karena aku jadi VIP-nya Tuhan. Karena aku sedang nabung harta surga di bumi surga sebanyak-banyaknya. Amin. Amin, saudara. Ya, itu yang kedua, berkenan. Ya, yang ketiga, sempurna. Hari ini saya berikan tips, saudara, tidak gampang. Waktu saya dipilih Tuhan jadi orang VIP-nya Tuhan, dipermuliakan Bapak,
Saya lihat proses saya kok belum selesai ya Tuhan. Saya bilang gini, loh Tuhan sudah kasih saya kepercayaan, nulis buku renungan sudah, ya. Kalau dipikir saudara, saya ini dapat kepercayaan Tuhan tuh komplit, ya. Orang biasanya kalau jadi gembala, enggak jadi pengkhotbah, ya. Mungkin dalam satu gereja itu ada yang tulis buku renungan, ada bagian khotbah, ada bagian konseling, ya, ada bagian semuanya. Tapi buat saya, Tuhan kasih saya kepercayaan tuh luar biasa. Gembala ya saya, khotbah ya saya, konseling ya saya. Saudara lihat, tulis buku renungan ya saya. Makanya ibu-ibu saya minta maaf kalau ada banyak chat yang tidak saya baca. Karena tiap pagi saya harus bingung mempersiapkan, prepare dulu untuk mempersiapkan renungan buat jemaat. Belum lagi di Instagram juga, ya. Belum lagi saya harus punya waktu berdua sama Tuhan. Nggak mungkin kan, saya cuman kejar melayani saudara, sementara saya nggak punya waktu sama Tuhan. Saya tetap harus punya keintiman sama Tuhan. Kalau enggak, saya nggak kuat, saudara. Saya bisa ngecas saudara, tapi kalau saya nggak punya keintiman sama Tuhan, saya lemah, saudara. Saudara kuat, tapi saya lemah. Itu sebabnya saya perlu waktu juga untuk berdua sama Tuhan. Untuk perlu waktu bersayang-sayangan sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Kan seperti itu, saudara, jadi orang VIP-nya Tuhan. Amin, saudara. Makanya hari ini, kalau hidupmu sudah benar, hidupmu sudah taat. Kenapa prosesnya tambah berat? Ini kata kunci. Hidupmu sudah dimurnikan, lulus. Hari ini engkau tahu, Tuhan bilang gini, Eli, kamu sudah lulus pemurnianku. Tapi hari ini, kenapa proses itu masih berlanjut? Dan kau tetap berkata, jadilah kehendakmu. Engkau tidak usah ikut kehendakmu. Dagingmu sakit karena aku sedang sempurnakan engkau. Waktu saya dengar kata sempurna, Tuhan sempurna seperti engkau. Berat tak, saudara? Waktu sudah dimurnikan aja sudah berat. Sudah lulus pemurnian, masih diproses lagi karena Tuhan bilang gini, sempurna, sempurna. Kamu mau toh jadi orang yang sempurna di mataku, di pemandanganku, nanti upahmu upah sempurna. Bukan lagi upah yang sudah dimurnikan, upahnya upah sempurna. Beda loh, saudara. Lulus berkenan, pemurnian, sama lulus yang sempurna, jelas beda. Amin, saudara. Hari ini yuk belajar ya. Jadilah kehendakmu, saya sudah selesai, ya. Saudara, 3 hal yang perlu saudara kejar hari ini. Yaitu yang pertama adalah kejar bagaimana Bapak mempermuliakan engkau. Kejar hidup VIP, berkenan orang-orang yang terdekat tadi, ya. Seperti seorang Maria jadi orang VIP-nya Tuhan luar biasa, saudara. Dengan aib terlebih dahulu. Ya, penderitaan. Yang ketiga adalah bagaimana hari ini saudara bisa membedakan kehendak Allah, pembaharuan budimu, yaitu baik, berkenan, dan yang sempurna. Prosesnya selalu 3 hal, yaitu mendatangkan kebaikan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga hari ini kalau masih sudah benar, masih sudah melayani Tuhan, hidupnya masih menderita, berbanggalah saudara menjadi orang yang disempurnakan. Amin, saudara, ya. Kita semua tidak hanya kejar suka-sukanya Tuhan sudah. Ada orang yang mungkin sudah pemurnian, ya sudahlah, sudah selesai. Tapi kalau Tuhan masih punya target, saudara mau jadi orang yang disempurnakan, kenapa enggak, saudara? Toh upahnya juga beda. Amin, saudara. Yang pertama, jadi sikap kita apa, saudara? Hari ini seperti seorang kusta tadi, datang kepada Tuhan dengan apa? Rendah hati, ngucap syukur, berserah penuh, percaya bulat, seperti Maria, sabar. Amin, saudara. Ada 4 hal, yuk diingat-ingat. Yang pertama apa? Rendah hati dan ngucap syukur. Ingat loh ya, mulai sekarang kalau doa punya cara seperti itu. Karena apa, saudara? Karena Tuhan punya belas kasihan. Tangannya akan terulur dan dia akan melakukan kehendaknya yang terbaik. Dia akan berkata gini, kalau saudara bilang gini, Tuhan kalau kamu mau berkati aku, kamu dapat. Tuhan akan bilang gini, aku mau memberkati kamu sampai berlimpah-limpah. Aku mau memulihkan hidupmu sampai kelimpahan, sampai engkau melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu memang kehendakku. Aku mau menjadikan engkau bukan keluar hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Itulah kehendak Bapa. Amin, saudara. Hari ini yuk praktek ya. Kalau doa ya, mulai bilang, Tuhan terima kasih.
tokoku sepi, toko rame. Kalau engkau mau berkati aku, engkau dapat kok Tuhan. Nanti dikirim pelanggan-pelanggan, kecil-kecil buat Tuhan. Kalau Tuhan mau ngubah suamiku jadi suami yang baik, setia, takut Tuhan, engkau dapat. Pastikan ketika saudara datang, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Tuhan kelepek-kelepek saudara, kelepek-kelepek saudara. Tuhan pasti bilang gini, aku dapat dan aku memang mau memulihkan hidupmu. Aku mau memberkati hidupmu. Aku tidak akan tahan-tahan berkatku atas hidupmu. Amin saudara. Amin saudara. Ya, kejar ya. Ini pesan Tuhan juga loh saudara. Lebih serius sama Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini pesan Tuhan buat engkau di awal tahun nanti. Berjalanlah seperti ini, konsisten. Lihat nanti akan banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur buat siang ini, buat firman yang begitu menguatkan kami. Kami mau jadi orang Kristen, bukan lagi berkata, Tuhan kalau aku dapat, aku yang mau. Jadilah kehendakmu. Tapi kami mau belajar jadi anak Tuhan yang berkata, rendah hati, ngucap syukur. Kalau engkau mau, engkau dapat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami terima siang ini bahwa engkau berkata di depan kami semua, aku mau memberkati engkau. Yang mengalami masalah keuangan, Tuhan berkata, aku mau memberkati keuanganmu. Yang sakit, Tuhan berkata, aku mau menyembuhkan sakitmu. Yang mengalami masalah rumah tangga, pasangan hidup yang selingkuh, tidak setia, aku mau memberkati, memulihkan, mengubah pasangan hidupmu yang takut dengan masa depan hari esok. Tuhan berkata siang ini, aku mau memberkati masa depanmu menjadi masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, serahkan virus corona jadi kehendak-Mu, berkati bangsa negara kami dalam keadaan aman, biar kalau kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Ya, happy weekend, sampai ketemu di live hari Selasa ya. Tetap semangat, mulai praktek ya saudara, mulai praktek ya. Nanti saudara akan lihat akan banyak sesuatu yang saudara tidak pernah lihat. Tuhan akan bukakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.